Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Bunda dan ayah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di siang hari ini di bulan suci Ramadan kita bisa berkumpul menghadiri majelis ini, tak lain adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Semoga Allah terima amal ibadah kita hari ini insyaallah. Kali ini kita membahas tema di awal-awal Ramadan berkaitan dengan bagaimana membuat 30 hari itu bermakna dengan cinta, tentu cinta kepada Allah. Sengaja judulnya saya ambil Ramadan Ceria untuk Ananda, karena memang kalimat ceria ini menjadi kata kunci bagaimana kita menjadikan anak-anak kita beragama itu dengan gembira. Kenapa demikian? Karena sebagian besar anak-anak kita ditanamkan agama lebih banyak sekadar bisa, bukan suka. Mereka banyak yang bisa sholat tapi tidak suka sholat. Mereka banyak yang bisa puasa tapi tidak suka puasa. Mereka banyak yang bisa hafal Quran tapi tidak suka hafal Quran. Sehingga betapa banyak orang tua yang melihat anaknya berjilbab rapi di rumah bagi yang putrinya, tiba-tiba ketika di sekolah dia tiba-tiba bersama teman-temannya dia lepas jilbabnya. Ketika di rumah nggak enak karena ada orang tuanya. Anak ini bisa tetapi tidak suka. Suatu hari ketika saya mengendarai kendaraan melewati jalan di daerah Depok, saya ingat ada 3 anak SMA nyetop mobil saya tahun 2005 itu. Ya, saya pakai bawa espas merah waktu itu. Dia, om ikut dong om. Saya bilang mau kemana? Mau ke Mall Depok. Mau ngapain? Mau nonton Eiffel I'm in Love. Anak muda SMA. Ya sudah, saya bilang kebetulan saya lewat, ikut. Pas masuk ke dalamnya, ya tiba-tiba 3 anak putri ini jilbabnya dibuka, padahal mereka dari sekolah Islam. Saya bilang ngapain kok dibuka? Gerah om. Ini mungkin maksudnya nyindir, mobil saya kan gak ada AC-nya kan gitu ya. Dibuka gerah, terus lah kalau di rumah biasa gimana? Di rumah dipakai, ya di biasa di luar juga pakai kalau ada umi abi. Kalau ada di sekolah juga pakai, nggak enak sama guru. Kamu nggak takut? Saya kan orang asing. Nggak apa-apa om, kan orang baik. Tahu dari mana jenggotnya banyak katanya. Tuh anak sekarang. Saya berpikir ya sudahlah, kayaknya nih karena saya basicnya adalah konselor remaja, coba saya dampingi. Muncullah ide saya, oh ya udahlah, gimana kalau saya traktir sih bilang, ya ini naluri om-omnya keluar nih. Maksud saya pengen tahu lebih banyak kenapa anak ini begitu mudahnya melepas jilbab. Dan akhirnya saya tahu salah seorang anak ini adalah anak salah seorang yang ustadz yang saya kenal. Ya, saya pernah mengaji dan belajar waktu di ma'had bersama ustadz ini. Maka saya berpikir, oh begitu ya. Sampai akhirnya saya berpikir, seminggu kemudian saya datangi rumah anak ini. Ya, assalamualaikum, salam. Datang seorang anak kecil menyambut saya. Ngapain? Nyari siapa? Nyari abinya. Ada lagi di dalam, lagi liko, lagi ngaji. Ya sudah, saya tunggu di luar. Tak lama kemudian ada seorang anak perempuan yang bawa minuman. Ternyata anak perempuan yang kemarin nonton bareng saya. Kaget dia ngeliat saya. Loh, kok om di sini? Terus saya bilang aja, ngapain ya? Saya bilang mau ajak kamu nonton. Dipanik, jangan, aduh terketahuan, tergimana, nangis dia takut.
Ngerti aja, saya bilang nggak bercanda, tapi setelah itu nggak, emang mau perlu sama abi kamu, ada perlu dan urusan yang lain. Sekilas peristiwa itu menyadarkan saya sebenarnya udah lama betapa banyak anak-anak kita, mereka dididik cara beragamanya banyak yang sekedar bisa. Maka betapa banyak anak yang setelah pesantren bisa sholat tapi nggak suka sholat, suka tahajud, bisa tahajud tapi nggak suka tahajud, bangun tengah malam, di pesantren biasa sholat malam, di rumah nonton Piala Dunia. Banyak ya, lepas dari orang tuanya ngekos, ternyata lepas sholatnya. Kenapa ini muncul? Karena memang selama ini kita menanamkan lebih banyak teror, rasa takut, ancaman. Betapa anak-anak kita beribadah tuh selalu dikasih tahu nerakanya lebih sering. Nggak sholat, awas neraka nanti kamu nak. Ya disiksa malaikat Malik, ya, dimutilasi 4 potongan gitu ya. Seram sekali. Sehingga anak-anak kita, mereka merasa beragama itu takut. Sebagian kita lupa mengenalkan Allah dengan sifatnya yang pertama, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi banyak kita yang justru lebih banyak mengenalkan Allah dengan sifat, dengan nama Al-Mutasyaddid, Maha Galak. Ya, suatu hari saya ngisi kajian di Bintaro, ya, sebuah masjid besar di sana. Sebelum mengisi kajian saya tilawah sebentar, kemudian ada anak-anak kecil rame masuk masjid bercanda. Ada seorang bapak-bapak refleks mengatakan, membentak anak itu, "Hei, ngapain ini?" Akhirnya anak itu bentak, "Gangguin aja." Akhirnya saya coba tegur bapak ini, "Maaf pak, emang harus bentak gitu ya? Gangguin aja pak, ini orang. Bapaknya di mana sih, orang mau khusyuk ibadah, dasar bocah," kan gitu. Saya mengatakan kepada bapak ini, "Pak, anak ini sedang mencari Allah di dalam rumahnya yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan bapak mengenalkan Allah justru dengan sifat Al-Mutasyaddid, Maha Galak. Justru bapak telah membuat anak ini jauh dari Allah." Bapak ini protes, berdebatlah sama saya. Alhamdulillah tak lama panitianya memanggil saya, "Kepada Ustadz Benri silakan tampil ke depannya." Bapak itu kaget, ternyata pembicaranya saya kan gitu ya. Ya udah saya bantai dulu depan kan gitu ya, saya jadi pembicara kan gitu ya. Dan bapak itu akhirnya baru berpikir. Artinya saya ingin mengatakan bahwa banyak anak yang diperlakukan kadang tidak ramah di masjid. Masjid yang sejatinya menjadi tempat di mana anak mencari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, justru dikenalkan Allah Maha Galak karena mohon maaf ustadznya pemarah, kasar. Sementara Rasulullah SAW ketika melihat ada sahabat bernama Sofwan masuk masjid, maka Rasulullah menyambut dengan panggilan marhaban ya talabal ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Panggilan Rasul kepada anak ini marhaban. Dan menurut kaidah, menurut bahasa Arab, panggilan marhaban itu lebih tinggi nilainya daripada ahlan wa sahlan. Karena marhaban bermakna adalah sambutan untuk tamu agung yang memang dinantikan kedatangannya. Maka Rasulullah ketika melihat sahabat cilik bernama Sofwan, marhaban dia telah ilm. Saking Rasulullah yang mengatakan, ini masjid justru merindukanmu nak, mengharapkan kau. Nah sekarang kita lihat anak-anak yang baru masuk masjid, sebagian, saya tidak katakan semuanya, yang baik banyak, tapi ada juga yang baru masjid bercanda keluar. Akhirnya kemana anak-anak itu? Ke PlayStation, game online. Dimana tukang game online justru lebih ramah kita, "Aduh sini cuma 3.000, ayo." Senyum, tukang game online senyum. Maka bolehlah kita katakan bahwa sejatinya ustadz, pendidik, serta bapak dan ibu pada awal mula mewakili wajah Allah di muka bumi ini. Sejauh mana sikap kita kepada anak, segitulah anak mengenal Allah yang sifatnya yang lebih dulu. Maka kalau sejak awal orang tua mengatakan maka dia taunya Allah itu menyeramkan,
Allah itu kasar karena bapaknya apa-apa nyentil, apa-apa mukul, apa-apa bentak, ustadznya apa-apa mengancam, neraka. Maka dia taunya Allah itu maha menteror. Disinilah betapa anak kita akhirnya dia tidak suka beragama. Wajarlah akhirnya beda dengan generasi Rasulullah, ketika rasa cinta masuk ke dalam jiwa mereka dan beragama, mereka bertanya sama Rasulullah, ayul afdalul a'mal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Mereka bertanya amalan yang utama karena mencari posisi tertinggi yang dicintai Allah. Maka ketika Rasulullah mengatakan jihad fisabilillah sebagai amalan yang utama, maka beberapa anak kecil berbondong-bondong, mereka ingin meraih puncak jihad meskipun umur mereka belum sampai. Bahkan ada seorang anak kecil bernama Zaid bin Sabit, 7 tahun, dan nenteng pedang yang panjang, pedangnya lebih panjang pada badannya. Pedang bapaknya dibawa di rumahnya, dia semangat jihad, dia bawa pedang bapaknya lebih panjang sampai Rasulullah menyuruh dia pulang. Irji'la ummi, pulang kamu ke ibumu. Karena secara teori, secara praktik nggak mungkin anak ini berjihad, pedangnya aja udah susah dibawanya. Tetapi dia nangis, ditolak jihad. Anak ini bukannya senang ya, kalau anak sekarang yes ya, bisa nonton SpongeBob, bisa nontonin, dia malah nangis. Dia ngadu sama ibunya, dia minta ibunya membatalkan keputusan Rasulullah. Kata ibunya apa? Nak, badanmu memang masih kecil. Kalau kamu gak bisa jihad dengan pedang, dengan pena, dengan membaca, dengan menulis, dengan menghafal. Maka dia buru-buru membaca dan menulis, kemudian disuruh dia menghafal Quran. Saat itu Quran baru turun 17 juz, saking cintanya dia bagaimana membela Islam, Quran yang 17 juz turun saat itu dihafal hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari saja Pak. Ya Bapak kalau bacanya ada sempat 17 juz 2 hari. Yang ikut odot saja 17 hari baru bisa baca 17 juz. Dia 17. Kemudian dia setor hafalan sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah saking kagumnya ditugasilah anak ini untuk belajar bahasa Ibrani, dan dia punya waktu cuma 2 minggu untuk menguasainya, tanpa les, tanpa belajar sama lain, otodidak. Ada cinta sama agama membuat mereka berlomba-lomba. Begitu juga yang dialami oleh sahabat Muawis bin Afra, Mu'az bin Amr bin Jamuh, sahabat muda yang pertama kali berangkat jihad. Pertanyaannya sama sahabat yang senior Abdurrahman bin Auf, aina Abu Jahal? Yang mana namanya Abu Jahal? Ini orang kejahatannya terdengar tapi mukanya saya nggak tahu yang mana. Emang kamu mau ngapain? Kata Abdurrahman, saya pengen menggal kepalanya tuh. Ini mungkin terdengar agak sadis dan sensitif, tapi saya sampaikan anak ini punya semangat membela. Maka begitu dikatakan itu Abu Jahal, maka dikejar Abu Jahal oleh Muawis bin Affan dan Mu'az bin Amr bin Jamuh. Tetapi Abu Jahal dilindungi oleh pasukan yang besar, salah satunya Ikrimah, anaknya yang saat itu masih kafir. Maka ketika Mu'az bin Amr bin Jamuh melayangkan pedangnya, ternyata pedangnya Ikrimah lebih cepat menebas tangan kanan dari Mu'az bin Amr bin Jamuh. Tetapi tangan kanannya tidak putus, ya, hanya menggantung dikit, ya, kalau bahasa Betawinya apa ya, ngapleh katanya, gantung dikit gini. Kemudian dia tidak menangis, dilempar pedang ke sebelah kirinya, dikejar Abu Jahal, tapi tangannya masih gantung. Karena tangannya gantung mengganggu pergerakan dia, akhirnya dia injek tangannya pakai kaki kanannya, ditarik sampai putus. Ganggu aja nih tangan. Dan ingat, dia tidak menyesal. Aduh, kalau buntung mana ada ahwat yang mau, aduh mana jomblo, kan gitu. Enggak mikir, karena dia mikirnya adalah cinta sama agama. Dikejar Abu Jahal dan akhirnya Abu Jahal mati, tangannya dibantu juga oleh Abdullah bin Mas'ud serta Muawis bin Afrah. 3 anak muda yang justru memiliki semangat membela Islam. Saudara-saudariku rahmatullah, pembahasan ini hanya maksudnya adalah betapa generasi Rasulullah dibangun rasa cinta. Sementara makanya pertanyaan tadi ayul afdalul amal. Sementara generasi sekarang adalah karena takut
karena sekedar bisa, maka pertanyaannya adalah ayul akhaful a'mal, amalan apa yang paling ringan. Nih, ini pertanyaan generasi saat ini, nanya yang paling ringan mana. Maka jangan heran ya kalau tarawih hari pertama tuh anak mudanya survei dulu masjid mana yang paling cepat. Ya, gila masjid ini 2-3 rakaat 5 menit, mantap, langsung diupload. Nih masjid favorit. Masuk ke sebuah masjid ya, imamnya baca kayak Sudais, Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia bilang salah masjid gua. Alah, baunya lama banget. Itu anak muda. Kenapa? Maka dia bilang nggak lagi-lagi gua. Maka kita lihat ya masjid-masjid ya, saking pengennya anak muda yang ngumpul, makanya berlomba-lomba cepet-cepetan. Ya, maka nggak jelas imamnya, kadang bacanya udah kayak orang kumur-kumur, bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya, repot jamannya kalau nenek-nenek yang baru takbir Allah, imamnya udah ruku duluan. Akhirnya dia inisiatif tahiyat duluan aja. Kok tahiyat duluan nih, ntar juga imamnya nyusul nih. Jamaah rahimakumullah. Maka lihat, ini yang mau kita bangun. Pembahasan ini, maka mari kita koreksi bahwa betapa anak-anak kita merasa stres beragama. Ramadan itu bukan mereka kapan lagi Ramadan, kalau cinta mereka butuh itu. Karena sebagian kita mengatakan neraka. Rasulullah SAW contoh tadi kita, ketika ada seorang yang marah, padahal dia Rasulullah nih salah satunya disebutkan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira, tidaklah kamu diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira lebih dulu disebutkan setelah baru peringatan. Makanya kalau kita kembali peringatan lebih banyak, mau sholat wudunya benar, wudunya tutup auratnya, malu, nggak boleh berbisik, nggak boleh bercanda, nggak boleh ini ya, tertib. Kabar gembiranya mana? Peringatan lebih banyak. Maka anak kita malas sholat, malas. Sementara Rasulullah suatu hari ada seorang sahabat yang dikenal pemarah. Apa bahasa Rasulullah kepada sahabat ini? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Jadi bukan gini, marah, neraka kamu. Marah mulu itu tempatnya di neraka paling bawah, panas. Enggak begitu. Rasulullah motivasi. Ada sahabat yang leyeh-leyeh, tahu leyeh-leyeh, istirahat, lagi males-malesan, padahal lagi jihad, yang lain pada jadi malah leyeh. Maka Rasulullah ketika malesin bukan gini, males-malesan nih, lihat nih, ini contoh al neraka, bukan. Bahasa Rasulullah adalah sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegera kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Maka sahabat ini bertanya, disebutkan surga, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Naam, kata Rasul. Maka dia takjub, bakhil ya. Kalau bahasa kita dahsyat, luar biasa. Maka dia lagi makan kurma, dibuang kurma itu, ditanya, buru-buru lari. Sahabatnya nanya, kenapa kamu buang tuh kurma, nggak jadi dimakan? Apa jawaban anak muda ini? Terlalu lama saya masuk surga gara-gara sebuah kurma ini. Terlalu lama saya masuk surga gara-gara sebuah kurma ini. Rasulullah memberikan motivasi kabar gembira lebih banyak. Berarti gimana Ustaz? Gak boleh kita tegur anak-anak? Boleh. Bukan berarti membiarkan anak, tidak. Artinya mari kita kedepankan rasa cinta dan rasa lembut dibandingkan sekedar marah-marah. Makanya saya kadang kalau tarawih saya harus mengambil jatah khotib pertama di masjid sekitar tempat tinggal saya. Khutbah tarawih. Kenapa? Karena salah satunya kita sepakat bahwa anak-anak jadi musuhin. Makanya repot kalau anak-anak dari kecil udah takut sama masjid. Pas udah remaja repot pengurus masjid. Ya, manggilnya susah ya. Ayo dong aktif remaja. Susah banget sih suruh aktif. Awalah ogah dulu waktu kecil kami diusir. Giliran udah gede aja dibutuhin kan gitu. Wah, paling suruh ngangkat-ngangkat pesaun kan. Bener-benerin lapak kan, piker, mentang-mentang udah gede disuruh. Mereka tahu
Dulu waktu kecil diusir, nggak diperlakukan istimewa. Udah gede, akhirnya masjid banyak laporan, masjid yang kekurangan anak mudanya, ya jamaahnya itu aja yang tua, ya maaf ya, azan aja pakai selak, ya. Allahu Akbar itu batuk-batuk mulu, kakek-kakek. Kita yang komat dia juga kan gitu ya, imamnya dia lagi, gitu. Makmumnya dia lagi, kalau sholat jenazah dia lagi mungkin gitu. Saking bahwa nggak ada lagi anak-anak. Di mana anak mudanya? Di rumah, lagi tidur, mimpi ketemu jupe. Inilah profil yang terjadi di sebuah generasi di mana pendidiknya, orang tuanya, ustadz ustazahnya tidak mencerminkan sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, maka anak nggak ceria. Makanya saya waktu ngisi di Denpasar itu, kajian di Denpasar, ada masjid yang terkenal paling ramai, ya, namanya Masjid Baitul Makmur. Menurut survei dari Salman ITB, ini masjid yang paling makmur se-Indonesia, karena jamaah salat subuhnya saja di luar Ramadan itu 1.200 orang per hari. Di luar Ramadan, silakan yang ke Denpasar buktikan Masjid Baitul Makmur. Saya ngisi kajiannya pas hari Ahad, 1.500 orang. Itu kalau hari Ahad, kalau biasanya 1.200. Saya tanya resepnya apa, nama pengurusnya, ketuanya namanya Pak Bambang. Dia bilang, Ustadz, saya menjadikan masjid ini layaknya restoran. Kalau yang restoran, orang rasanya enak dia balik lagi, rasanya enak balik lagi. Maka saya pengen orang tuh datang ke sini secara spiritual seperti makan. Saya pengen kajian ini, ada anak-anak saya siapin tempat buat bermain. Saya bilang, nah ayo kalau mau main nanti di sebelah sana, kalau mau ngaji di sini dulu. Anak-anak senang. Ya, ibu-ibunya disiapkan tempat, ya, bagaimana kebersihannya, toiletnya, pokoknya betul-betul sehingga orang merasa pelayanannya, pengurusnya senyum, ya, merespon, membantu, ya. Kalau misalnya ada sesuatu dia bilang, boleh saya bantu Pak, semua refleks. Itulah sejatinya bagaimana pengurus masjid. Disinilah maka mari kita masuk kepada bagaimana menciptakan Ramadan ceria untuk anak, supaya anak kita nanti setelah ini bertanya sama bapaknya, kapan lagi Ramadan, kapan lagi, kangen. Itu karena saking cintanya. Ikhwatal iman, ini kita sudah pahami bersama-sama, Ramadan itu minimal menjadi kita kenal sebagai syahrul tarbiyah, syahrul akhlak, bulan penanaman karakter, bulan pendidikan. Disinilah kita mencoba untuk menanamkan karakter dasar dari Ramadan, karena disebut puasa siam. Siam ini makna dasarnya adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu salah satunya indikasi kesuksesannya adalah berhasil menahan diri. Ya, dari mana melihatnya? Di dua waktu. Pertama saat berbuka. Kalau saat berbuka kemaruk, ya, semua mau dimakan, semua lauk mau dimakan, tandanya gagal puasanya. Buktinya nggak mampu menahan diri, pokoknya makan semua yang ada, semuanya harus masuk dalam perut, itu tandanya puasanya gagal. Yang kedua, indikasi puasanya sukses, mampu menahan diri, biasanya saat apa? Saat kondangan. Kenapa saya bilang saat kondangan? Karena saat kondangan ini orang nggak mau rugi. Ampolnya 200.000, masa nyobain mie goreng? Maka dia cobain semua menu, padahal mohon maaf dia di rumah habis makan. Tapi dia nggak mau rugi, kan rugi amat gua ngasih sekian. Dia nggak tahu kalau batas perutnya ini adalah punya batas maksimal. Maka kalau orang yang memiliki sudah sampai ke tahapan spiritual dari puasa, dia nggak akan makan kalau memang nggak butuh. Mohon maaf, dia habis makan di rumah, temannya tumben-tumbenan raktir, gua traktir semua sini. Dia bilang, sorry deh, gua jus doang. Lu menghina gua baru aja dapat uang gaji bonus dan sebagainya, masa lu makan jus? Sorry, perut gua udah nggak nampung lagi. Jadi dia bukan mikir kapan lagi, bungkus semua bungkus, bukan begitu. Indikasi ibu-ibu sukses puasanya kalau belanja sesuai catatan, ya Bu. Ya, jadi belanjanya sesuai catatan. Ya, kalau enggak kadang-kadang
di mall sama Carrefour dan sejenisnya itu setannya namanya setan diskon. Kalau udah ada diskon, langsung dah. Ibu yang puasa sukses berpikirnya adalah maaf saya nggak butuh, belum butuh nanti. Jadi nahan diri. Anak kita latih pertama menahan diri. Kenapa? Karena kita ingin sampaikan ke anak kita bahwa hidup itu tidak semua keinginannya terpenuhi. Anak yang terlalu sering ya diberikan yang namanya kemanjaan, maka dia akhirnya tidak siap untuk merasakan pahitnya hidup. Terlalu manis, maka ujung-ujungnya ketika dewasa dia mengalami stroke jiwa. Apa tuh stroke jiwa? Dia nggak bisa survive di saat ujian pahitan datang, maka dia akhirnya stres dan gila. Saya pernah hadapi seorang anak dari seorang pejabat, bapaknya di sebuah BUMN, ternyata pas pensiun lupa mempersiapkan masa tua. Dia selesai pensiun, rumahnya itu rumah dinas, mobilnya mobil dinas, semua diambil sama perusahaan. Wah, bingung, cek tabungan, akhirnya cuma punya uang sekian, dibantu sama saudaranya beli rumah yang menurut kita sederhana tapi menurut anaknya adalah jelek banget. Akhirnya apa terjadi? Anak ini 2 hari kemudian gila, mulai halusinasi. Ya, kenapa nggak siap? Kenapa? Kita menanamkan menahan diri. Jadi kita katakan nanti anak sabar ya, khususnya bagi anak perempuan ya. Kenapa pembahasannya kapan-kapan? Karena memang beda antara pendidikan anak perempuan dan pendidikan anak laki-laki. Kalau kita dikaji pendidikan anak perempuan itu fokusnya adalah kemampuan menahan diri. Itu terbukti dari hadis Rasulullah yang mengatakan idza shalatul mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa atat zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, yang kedua dia puasa Ramadan, yang ketiga dia menjaga kemaluannya, yang keempat taat sama suaminya, katakan sama wanita ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Ternyata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengartikan 4 ini tujuannya semua menahan diri. Sholat menahan diri dari kemarahan, dari mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya perempuan yang baik menahan diri, tidak emosional. Yang kedua, puasa menahan diri dari nafsu makan, nggak pengen nafsu makan, berarti menahan diri. Yang ketiga, menjaga kemaluan, menahan diri dari syahwat. Yang keempat, mentaat sama suami, menahan diri dari kepongahan akal. Mentang-mentang suaminya lulusan SD, dia sarjana, maka dia merasa dia lebih pintar, suaminya bisa dibantah. Wanita soleha berani mengatakan, ya sudahlah, ya gak apa-apa, taat sama suami selama tidak melanggar Allah. Artinya pendidikan anak perempuan fokusnya salah satunya adalah menahan diri, sementara pendidikan anak laki-laki fokusnya adalah produktivitas amal. Kita tidak bahas itu sekarang karena kapan-kapan kita bahas tentang pendidikan anak laki dan pendidikan anak perempuan dalam Al-Quran. Berikutnya, Ramadan disebut sebagai Syahrul Ailiyah, Syahrul Ijtima, bulan kebersamaan, bulan keluarga. Ada 2 alasan kenapa disebut bulan keluarga. Karena pertama, rangkaian ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan itu ditutup di 187 dengan uhillalakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan olehmu di malam hari Ramadan untuk bersetubuh dengan istrimu, dengan pasanganmu ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini memberikan gambaran bahwa sesibuk-sibuknya kita mengejar target khotam Quran, mengejar target tarawih dan sebagainya, hak pasangan nggak boleh diabaikan, nggak boleh cuek, nggak boleh berpikir maaf sayang sebulan ini aku mau ngejar khotam Quran ya, 1 kali khotam setiap hari, kamu peluk guling aja setiap malam. Enggak, justru ayat ini memberi gambaran hak istri itu dipenuhi ya, makanya nggak boleh sering-sering offline ya, malah disunahkan online bersama pasangan malam-malam. Ingat, sama istri bukan sama selingkuhan ya. Yang jomblo mohon maaf, amalan ini nggak bisa ya, sama siapa, sama tiang listrik nggak mungkin. Maka dari sinilah kenapa sunnahnya bahwa
bersamaan sama pasangan ini penting justru dalam Ramadan. Jadi nggak boleh menjauh gitu. Saking penting hal ini disebutkan oleh Muhammad bin Sirin ya dalam kitab Mu'jam Kabir kalangan Imam Tabrani. Muhammad bin Sirin menceritakan tentang kisah berbuka puasanya Ibnu Umar yang unik. Ibnu Umar tuh punya berbuka puasa dengan cara yang unik. Apa kata Muhammad bin Sirin? Beliau tabi'in yang dekat dengan Ibnu Umar. Rubbama Ibnu Umar aftara ala jima'. Ibnu Umar senantiasa berbuka puasa dengan berjima, dengan bersetubuh. Ini takjil alternatif ya. Ini Ibnu Umar yang mencontohkan ya. Jadi nggak usah khawatir di rumah nggak ada kurma emas, nggak usah khawatir sayang. Nggak ada air, nggak ada. Ini takjil alternatif. Silakan praktekkan ya yang sudah punya istri. Yang jomblo ya ngenes juga ya. Yang jomblo masih punya waktu sekitar 27 hari lagi untuk mencoba takjil alternatif ini. Artinya apa? Muhammad bin Sirin ketika mengatakan kok bisa Ibnu Umar buka puasanya, Ustadz jangan mengada-ada, ini ada rujukan kitabnya. Ibnu Umar contohkan ketika tanya kenapa Ibnu Umar buka puasanya justru nggak macam-macam, nggak pengen kurma, justru dia di kamar sama istrinya nunggu azan maghrib. Ternyata kata Ibnu Sirin karena Ibnu Umar ingin memberikan dulu hak istrinya, setelah Isya bisa memberikan hak Allah sepuas-puasnya, hak istrinya ya, supaya nanti pas Isya istrinya nggak minta lagi ya, dia bisa puas-puas berikan hak Allah. Kenapa? Karena biasanya nih, maaf, suami kadang sama istri akhirnya melakukannya di malam hari, nggak sempat mandi junub karena berpikirnya capek, akhirnya nggak sempat tahajud, subuhnya kesiangan, bahkan sahurnya kesiangan ya. Makanya Ibnu Umar nyontohin ya. Wah, kayaknya jadi inspirasi nih ya kajian kali ini ya, insyaallah. Yang kedua, bulan Ramadan disebut kebersamaan karena ada waktu yang Allah bentangkan, yaitu waktu sahur dan waktu berbuka. Ini diberikan oleh Allah. Jarang makan bareng, jarang makan bersama pagi dan malam, tanda indikasi keluarga tidak barokah. Allah sengaja bikin 60 waktu. Sahur, jarang kan makan pagi bareng anak, nah dibikin sahur. Jarang makan malam bersama keluarga, dibikin makan malam yaitu iftar. 60 waktu ini dimanfaatkan. Indikasi keluarga yang retak, yang sudah tidak harmonis, pertama sudah mulai jarang makan bareng ya, jarang makan. Makanya sunnahnya kenapa makan bersama itu diberkahi, karena Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru smallahi alaikum yubarak lakum fih. Jadi berkumpullah kalian saat makan, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya kalian akan diberkahi. Makanya sunnahnya makan bersama. Makan bersama pagi itu memberikan keberkahan dalam rumah tangga ya, yaitu saat sahur ya. Dan ketika bersama-sama itu, apa yang maksud makan bersama? Imam Nawawi mengartikannya menjadi dua. Pertama, makan bersama itu membagi lauk yang besar ke piring-piring kecil ya, lauknya sama bagi piring-piring kecil, atau membagi lauknya berbeda tetapi saling mencicipi. Ini sunnah ya. Jadi kita boleh saling mencicipi ya, saya cobain sedikit kerupuknya, terus dia nyobain ayam kita diambil kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu artinya saling. Makanya jangan sepelekan nyuapin anak nyobain dikit. Rasulullah kalau minum saya itu tidak pernah menghabiskan, langsung diberikan kepada Aisyah. Begitu juga sebaliknya, kalau Aisyah minum sisakan sedikit, Rasulullah minum di bagian dimana bibir Aisyah menempel di gelas yang akan diminum tadi. Jadi ini salah satu yang namanya kebersamaan. Makan bareng itu salah satu tadi. Tetapi seringkali udah makan bersama menjadi sesuatu yang tidak khusyuk, yaitu udah bersama makan tetapi ada pihak ketiga. Apa? TV ditonton, akhirnya nggak ada keakraban, tonton TV. Dan lebih parahnya, TV kita justru melawan sunnah, di mana di waktu-waktu sahur disebutkan dalam hadis Rasulullah waktu banyak zikir dan istighfar, tapi justru TV kita menawarkan lebih banyak tertawa terbahak. Tertawa iseng itu justru tawarkan pada saat sahur. Nah ini makanya kenapa gerakan mematikan TV atau mencari tontonan yang bermanfaat pada saat sahur. Berikutnya bulan Ramadan disebut syahrul indibat, bulan disiplin. Dan inilah karakter yang kita tanamkan anak kita supaya tepat waktu, disiplin, bangun pagi dan sebagainya. Insya Allah dengan disiplin ini salah satu buah dari indikasi anak yang sukses ya.
Dan insya Allah sengaret-ngaretnya orang Indonesia, insya Allah tepat waktu saat jam berbuka kan gitu ya. Ya orang Indonesia begitu. Bagaimana mulainya? Nah ini harusnya sampaikan sebelum Ramadan, karena keberhasilan membuat Ramadan ceria dimulai dari pra-Ramadannya sebenarnya. Pra-Ramadan itu mempengaruhi bagaimana anak melihat Ramadan ini tidak kagetan. Ya karena kalau dia kagetan kita pun shock. Banyak peraturan kalau kagetan pasti kita shock. Tiba-tiba masuk busway kena tilang 1 juta, shock langsung. Karena nggak tahu. Tetapi kalau disosialisasikan enak. Makanya anak juga begitu, dia butuh sosialisasi, butuh pemberitahuan. Nah nanti sebulan lagi gini begini, jadi dia merasa nyaman, ada sosialisasi. Bahkan Allah sendiri mencontohkan ketika mengharamkan khamar, tidak langsung dikatakan khamar haram, tapi bertahap. Mulai dari khamar dikasih tahu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih banyak. Kemudian dikasih tahu jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, artinya di luar sholat boleh mabuk. Barulah setelah itu diharamkan khamar secara total, bahkan sahabat pun akhirnya siap. Begitu juga anak, jadi nggak langsung ujuk-ujuk nak besok puasa nak. Kalau puasa ingat ya, kalau nggak puasa nggak ayah kasih makan, ingat ya sama aja anak. Nggak puasa nggak dikasih makan, ancamannya sama aja. Sosialisasi berikutnya beradaptasi, Sya'ban harus kita siapkan. Makanya di bulan pra-Ramadan itu mulai ya menahan diri, yuk dari jam 7 ya sampai jam berapa kamu sanggupnya. Ini namanya latihan. Targetnya kita tanya mau berapa lama nak. Bahkan kalau perlu penyambutan Ramadan itu harusnya sudah kita bikin. Kenapa? Anak yang melihat Ramadan ini suatu istimewa, maka kelihatan orang tuanya juga menyambutnya istimewa. Maka waktu terbaik untuk ganti cat rumah itu bulan Sya'ban sebenarnya. Waktu terbaik untuk ganti kain ordeng itu bulan Sya'ban. Kenapa? Suasana di Ramadan menjadi baru, anak merasa nyaman. Ini yang terbaik, maka bulan Sya'ban. Seharusnya orang tua yang ingin membuat Ramadannya ceria jangan sepelekan aspek sebelum Ramadannya. Tetapi kalau sudah terlanjur karena kita sudah masuk Ramadan, apa yang kita lakukan? Di bulan Ramadan ini mulai dengan sahur ceria. Sahur ceria dimulai dari bahwa pertama anak bangun dalam keadaan emosinya positif. Kalau emosinya negatif, nangis, mempengaruhi bagaimana situasi di harinya sepanjang hari. Bagaimana supaya anak sahur ceria? Ini kaitan anak-anak, berarti kita perbaiki waktu malamnya. Jangan sampai anak malam terlalu larut, habis isya sepakat meskipun lagi heboh Piala Dunia, matikan TV, anak masuk ke dalam kamar, kita temani. Karena anak di bawah 10 tahun tidak boleh tidur tanpa pendampingan. Mereka ditemani, tidak boleh ada aktivitas fisik kecuali tadabbur, tafakkur, membaca atau menulis. Kemudian kita tanya sama anak ini yang pertama, nak besok mau bangun jam berapa? Bikin kesepakatan. Kalau dia bilang besok bangun jam 5, kita bilang sahur udah nggak ada. Jam 4, oke jam 4. Yang kedua, nak besok dibangunkan caranya gimana? Caranya gimana tanya, jangan-jangan anak selama ini caranya bosen. Bapaknya membangunkan mengenalkan kecerdasan alam terus ya, pakai air dan rotan kan gitu. Jadi anak males ya. Jangan sekali-sekali seperti itu. Jadi anak berpikirnya adalah kalau dibilang aku mau digendong sambil nyanyikan lagu sholawat, nah itu hak anak. Yang ketiga, menunya apa seadanya. Ya di belakang cuma ada air putih, air kopi, ya enggak ya. Semampunya kita ya. Jadi pada saat dia bangun sampaikanlah menu yang terbaik. Nah, libatkan istri kita di sini. Makanya pada saat membangunkan yang kita harus tahu anak butuh transisi, enggak ujuk-ujuk langsung bangun. Makanya memang kita mendampingi anak itu sabar. Ya, penting adalah kalau dia sudah bangun minimal dikasih kode dulu. Nah, sebentar lagi jam 4. Ya, atau sebelum jam 4 kita sudah bangunkan dari tidur dalam ke tidur dangkal, dipeluk, dibelah, setelah itu digendong dulu, nggak harus tidur, dipindahin tempat tidurnya. Jadi begitu caranya, karena memang nggak bisa anak bangun langsung bangun nggak bisa. Ya tahapan, makanya kalau ingin bangunkan anak jam 4 dari setengah 4 persiapannya. Ya sampai orang tuanya jam 4 juga, shock lah anak. Ya, yang kedua tanya, nah ini kan udah jam ini, bangunkan sesuai caranya. Yang ketiga, menu sahurnya juga harus dipersiapkan. Ini juga penting ya. Mohon maaf para ibu supaya sahur juga supaya ceria, jangan sampai menunya itu aja. Ya, bukan sekedar rasa tapi bentuk. Saya pernah sampaikan di sini. Ada ibu yang 20 tahun masak tempe nggak berubah bentuknya, kotak terus.
saya nggak tahu nih ya, apa melanggar SOP ya, dicabut surat izin memasaknya dari Chef Bondan. Kan nggak juga Bu, ya Ibu mudah-mudahan dengar. Ya kan kalau nggak harus dengan bentuk kotak, kan bisa bentuk segitiga. Ya, yang penting anak, karena lihat anak di depan sekolah SD itu rasanya aur-auran makanan di depan SD itu, tapi dicari karena bentuknya. Maka kenapa sekarang Badan Narkoba ngincar anak SD itu bentuknya? Dibentuk, ada bentuk, maaf ya, permen narkoba ketahuan waktu itu Jogja itu bentuk seperti hewan-hewan seperti gajah warna-warni, ya seperti permen, ada permen cicak. Anak suka karena anak bukan sekedar rasa tapi bentuk. Makanya kenapa ibu, ya istri saya misalnya kalau Ramadan tahun lalu goreng tempe itu huruf nama anak. Anak saya Faris dibentuk-bentuk Faris, huruf nama, pelan-pelan dikasih tepung kemudian digoreng. Ketika kita sajikan pas dia bangun, dia kaget, ini kan huruf namaku gitu ya. Dia bangun mantap, dia makan, ya dia makan nasinya sekepal, dimakan semuanya, tempenya nggak disentuh sama sekali, takut kepotek katanya kan gitu ya. Dan dia tahu ini kenapa, dia bilang kok nggak dimakan, enggak, nanti hurufnya kepotek. Tapi kita telah berhasil membuatnya bangun, matanya terbelalak, menggembirakan. Ini disebut dengan sahur ceria. Jadi bikin seperti itu. Berikutnya, puasa produktif. Ingat, anak banyak bengong itu membuat dia gampang cepat lapar, gampang mikir makanan. Maka bikinlah timeline yang membuat anak bukan fisiknya tapi pikirannya bekerja. Bikinlah anak 2 waktu. Kalau dia tidak sibuk beraktivitas baik, mendingan tidur. Kalau enggak, itu tadi pengennya makan terus. Maka bikin timelinenya. Besok apa ya nak? Besok di rumah misalnya, yuk karena libur, ayah ajak nanti bikin ini atau dampingi ayah. Jadi ada kesibukan. Buka puasa gembira juga penting. Ya, libatkan anak sebelum berbuka. Jangan sampai anak tau-taunya nggak merasakan terlibat, jadi dia senang. Sharing dan jurnal, kita tanya, nah gimana puasa hari ini, gembira atau tidak dan sebagainya. Oke, pasca puasa marilah kita evaluasi sesuai target, karena bukanlah pendidikan kalau nggak ada evaluasi. Ya kalau bagus kita subhanallah, anak ayah bilangnya 2 hari ternyata 5 hari, ayah kasih hadiah sehingga dia merasa tertarik. Bahkan kita minta target berikutnya apa nak, kalau perlu kita tawarkan. Nah ini sekarang ada Syawal, mau ikut nggak ibadah Syawal? Mereka merasa gembira karena mereka dilibatkan, karena mereka merasa Ramadan ini Ramadan orang tuanya justru memberikan hak-haknya. Oke, bahasa sama Ramadan ini yang mau kita latih, karena kita mulai dari kebiasaan bangun pagi. Ramadan ini waktu terbaik untuk terapi, syahrul ilaj. Terapi terbaik untuk anak bermasalah itu adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena anak bermasalah pernah saya sampaikan cirinya cuma 2. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Anda dapati 2 ciri dialami oleh anak itu, anak bermasalah. Kalau 2 ini udah bangunnya suka kesiangan, lama di kamar mandi. Ya bahkan bukan hanya itu ya, orang bermasalah, orang dewasa bermasalah juga cirinya ini, bangunnya suka kesiangan, lama di kamar mandi. Karena itulah Ramadan mengajarkan kalau bisa kita mentakhirkan, makanya sahurnya jangan jam 2. Kenapa sunnahnya mau kita mentakhirkan sahur? Supaya langsung ke waktu subuh, supaya anak habis makan kita bawa ke masjid, jadi dia terbiasa polanya bangun sebelum subuh, dia sampai ke sholat tepat waktu di masjid ya. Sehingga kalau dia 30 hari dia rutin bangun pagi, insya Allah anak yang terselamatkan. Karena Rasulullah mendoakan anak-anak dan umatnya yang bangun pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku pagi harinya. Jangan sepelekan masalah bangun pagi, karena kerusakan perilaku manusia, kata dokter Ananda Haris, dimulai dari kerusakan jam biologisnya. Orang bermasalah biasanya jam hidupnya udah rusak. Waja'anna laila libasa waja'anna nahara ma'asya. Kami jadikan malam pakaian untuk tidur, kami jadikan siang mencari ma'isyah. Orang yang rusak biasanya kebalik, malam begadang dia bekerja, siang justru dia tidur tepar. Berarti nggak boleh jadi satpam, bukan? Ya boleh saja, tapi jangan terus-terusan. Kalau perlu, kalau memang malamnya begadang, dia jangan sampai siangnya tidur lagi. Berarti jam waktu tidurnya nyicil di waktu-waktu yang diharapkan tidur, jangan tidur. Terutama waktu ba'da subuh. Sholat tepat waktu, tilawah Quran, motivasi setiap hari, ya ada setoran. Aktif di masjid, ini juga penting bagi anak laki-laki supaya aktif di masjid. Jangan sampai anak laki-laki lebih banyak sholat di rumah. Ingat, lelaki soleh sholatnya di masjid, lelaki soleha sholatnya di rumah ya. Hanya lelaki soleha
yang sholat di rumah ya gitu ya. Oke, soleha sholatnya di rumah. Oke, menahan diri ini yang berikutnya kisah-kisah karakter. 60 waktu sahur dan berbuka, mari matikan TV 5 menit orang tuanya berkisah 60 sahabat. Gak usah ceramah, kisah aja. Masa 60 kisah ini gak ada yang nyantel kotak anak, insya Allah. Karena itu mudah-mudahan ya kita semua hadir di sini bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang istimewa untuk anak kita, sehingga anak kita selepas ini menjadi pribadi yang begitu cinta terhadap agama ini. Mereka merasa beragama itu indah, nikmat. Pertanyaannya adalah setelah ini kok Ramadan cuma 30 hari, kenapa nggak 100 hari? Karena cintanya kepada agama ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.